Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan dan menutup kitab Rut ya, studi kristalisasi kita. Ini yang ketiga. Kita coba melihat lebih jauh lagi bagaimana Elimelek ditolong oleh seorang penebus. Dalam hal ini ya Boas ya, tapi Rut juga punya peranan di situ sehingga Elimelek bisa dipandang ya memiliki seorang anak laki-laki yang namanya Obed ya. Obed ini punya anak namanya Isai. Isai ini punya anak namanya Daud, Raja Daud ya. Nah, jadi kita mau coba memperdalam sebenarnya ya hukum penebusan atau penebusan ini yang nanti kita aplikasikan kepada Tuhan yang adalah penebus kita atau Kristus Yesus sebagai penebus kita ya. Tapi sebelumnya mari kita mengulangi dulu sedikit bagaimana Elimelek ini bisa gagal menjadi seorang laki-laki atau seorang kepala rumah tangga lah ya, seperti itu ya. Kita tahu ketika dia itu hidup di zaman hakim-hakim ada kelaparan sebagai bentuk disiplin Tuhan sebenarnya kepada umat Tuhan. Karena di zaman hakim-hakim Israel berkali-kali menyembah berhala orang-orang atau bangsa-bangsa yang sekitarnya itu. Dan Tuhan mendisiplin dengan kelaparan. Tapi Elimelek ini tidak mau menerima disiplin Tuhan itu dan mau mengelaknya dengan cara pergi keluar dari negeri Israel ke tanah Moab. Berharap bisa mendapat roti atau berlimpah harta atau bagaimana lah, pendeknya dia nggak mau kelaparan itu menimpa dia. Dia nggak ingat firman Tuhan mengatakan di Mazmur 37 itu, diamlah di negeri, berlakulah setia ya. Sebenarnya Abraham dan Daud pernah melakukan kegagalan itu. Itu sebabnya Daud menulis di Mazmur itu, diamlah di negeri dan berlakulah setia ya. Jadi kesalahan keputusan Elimelek ini menyebabkan bukan hanya dia yang mati dan gagal, tapi hancur juga Mahlon dan Kilion anaknya itu. Ya, mati juga, ya enggak punya anak, ya habis lah ya. Bukan cuma enggak punya anak, ya tapi juga harta benda habis juga. Aduh, ini fatal sekali ya. Kepada Abraham dijanjikan kan people dan land, tanah dan keturunan ya. Kepada Israel semua suku-suku udah dapat tanah warisan itu, ya, dibagi-bagi. Dan dijanjikan salah satu janji Tuhan kepada Israel itu adalah beranak cucu. Jadi makanya kalau perempuan mandul bagi orang Israel, itu suatu aib ya. Jadi keputusan yang salah lah ya. Hanya karena tidak mau terima disiplin Tuhan, bentukan Tuhan, dia maunya mengelak. Akhirnya jadi begitu, hancur seluruh keluarganya, anaknya dan sebagainya semua ya. Kemudian Rut kebalikan. Keputusan Rut itu justru keputusan yang pendeknya kebalikan lah ya daripada keputusan Elimelek. Elimelek memutuskan dia mau cari nyaman, cari enak, mau cari fokus kepada harta benda. Tapi Rut kebalikan. Ketika dia mengambil keputusan untuk ikut dengan Naomi ke Israel, itu Rut itu dalam bahaya secara ekonomi lah. Ya, susah cari kerja sebagai seorang asing janda. Kita tahu strata sosial Israel itu orang bangsa-bangsa lain itu seperti anjing gitu ya posisinya, sangat sulit ya. Janda lagi dia, nggak mungkin lagi ada secara manusia itu dinikahi lagi ya. Orang Israel nggak boleh kawin sama bangsa lain, sehingga secara manusia Rut ini ngambil keputusan yang sangat-sangat beresiko, bahaya sekali lah. Habis lah itu masa depan Rut itu kalau secara manusia ya. Tetapi di sini Rut bilang bangsamu, bangsaku, katanya kepada Naomi ya. Elohimmu, Elohimku. Dia ngambil keputusan untuk bernaung, memang seperti yang Boab bilang. Ya Tuhan, ya Elohim Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung, Tuhan akan memberikan upah sepenuhnya, katanya Boas ini sebelum menikah ya kepada Rut. Jadi Bapak Saudara, ini satu pelajaran penting lah bagi kita ya. Kita didisiplin pasti. Kalau itu tandanya bahwa kita anak Tuhan. Ibrani pasal 12 bilang kalau kita nggak dibentuk, nggak dihajar, nggak didisiplin, ya berarti kita ini
Jangan ya anak gampang kalau istilahnya di Ibrani itu dibilang ya anak nggak jelas gitu loh. Ini anak atau bukan. Tapi kalau kita didisiplin, dihajar, memang ada kecenderungan dalam kedagingan kita ini untuk mengelak. Setiap orang itu mengelak konflik, mengelak kesusahan, mengelak penderitaan itu pasti. Ya, Yesus juga begitu kok. Di Taman Getsemani dia bergumul, seandainya mungkin Bapa, biarlah cawan ini, maksudnya cawan penderitaan itu, salib itu, lalu daripadaku. Cuma Yesus sudah putuskan, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Kita juga begitu, bukannya berarti kita suka menderita, suka dihajar, suka suka konflik, suka apa, nggak ada orang yang begitu. Tapi kita putuskan dalam hidup kita, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Biar engkau sendiri yang bentuk aku. Nanti kalau kita udah jadi, udah. Hasilnya damai sejahtera. Itu dalam Ibrani pasal 12 itu damai sejahtera. Bertambah-tambah itu damai sejahtera yang tidak sama dengan yang nggak mungkin diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang membuat kita tenang, ya, tidak stres, tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak. Pokoknya damai, tenang. Itulah hidup yang paling bahagia lah secara saya. Tapi untuk mencapai itu tidak bisa tanpa disiplin, tidak bisa tanpa dihajar, diremukkan, dibentuk oleh Tuhan, tidak mungkin ya. Mari kita belajarlah seperti Rut lah di sini ya, dia berani ambil keputusan berlindung pada Tuhan Elohim Israel, walaupun beresiko lah secara manusia, dia bisa hancurlah masa depannya. Kemudian kita langsung masuk aja dulu kepada aplikasi kita, Kristus sebagai penebus kita. Jadi begini, kita juga sudah jatuh artinya karena Adam kita sudah terjual kepada dosa. Ya. Dosa bentuk tunggal yang merupakan personifikasi daripada setan. Kita ini sudah jatuh dan menjadi hamba dosa. Ya, karena itu kita jadi berbuat dosa. Ya, itu surat Roma itu jelaskan itu. Ya, dan Kristus bayar upah dosa. Ingat ya, upah dosa adalah maut. Bukan upah dosa adalah neraka kekal. Ya, ini ajaran Agustinus itu, bapak gereja, bapak denominasi itu ya. Diajarkan. Ya, itu Agustinus, ada juga Kaisar Justin itu yang bikin quote itu. Ada juga situ Jerome yang menerjemahkan Alkitab itu dari bahasa Asli kepada bahasa Latin, itu Alkitab resmi orang Katolik. Dia menerjemahkan istilah aion Yunani itu atau olam istilah Ibrani menjadi era. Menjadi aeternus, istilah Latin itu aeternus, itu artinya dari situlah eternal, bahasa Inggris jadi kekal gitu. Aturannya diterjemahkan era. Zaman, karena olam maupun aion itu waktu, ada awalnya ada akhirnya. Ya, kita nggak bicara itu ya. Tapi yang jelas kesalahan daripada, sebenarnya Alkitab jelas bilang upah dosa maut itu suatu jenis kehidupan yang dikuasai iblis. Maut itu suatu jenis kehidupan yang disimbolkan oleh pohon pengetahuan itu yang dimakan Adam itu. Itulah sebabnya Adam dan keturunannya jatuh ke dalam alam kesia-siaan, alam maut, alam di mana iblis berkuasa di situ. Kita seluruhnya terjual ke dalam kuasa maut, kuasa dosa. Nah, Yesus bayar upahnya itu ya, maut, ya upahnya tuh jenis kehidupan itu, dan Yesus masuk itu ke alam maut 3 hari itu. Dia mati, masuk dia ke alam maut 3 hari 3 malam. Kemudian karena dia ada I am the life, dia adalah hidup, maka hidup itu mengalahkan maut. Itu sebabnya dia bangkit. Jadi maut sudah ditaklukkan. Bukan saja sudah dibayar hidup, jadi dibayarnya tuntas. Habis ya, dibayar upah dosa itu. Yesus bayar upah dosa untuk siapa? Untuk orang percaya saja? Bukan. Alkitab bilang Yesus bayar upah dosa untuk seluruh dunia. Ya. Injil Yohanes bilang, ini Yohanes Baptis dia menunjuk kepada Yesus, itulah dia.
anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Kemudian surat 1 Yohanes 2 juga. Yesus sudah menebus susah kita, bukan hanya kita saja, tapi seluruh dunia. Bahkan dalam surat Yohanes dia bilang gelarnya itu, salah satu gelarnya itu Yesus juru selamat dunia. Kalau tidak dunia diselamatkan, janganlah dikasih gelar itu. Tidak layak itu. Kalau Yesus hanya menyelamatkan orang pilihan, kenapa dia kasih gelar juru selamat dunia? Ya, kayak petinju misalnya juara dunia, tapi ternyata yang dipukul cuman petinju-petinju tingkat RT, tingkat RW, nggak bisa begitu. Nggak layak Yesus itu disebut juru selamat dunia kalau dia tidak menyelamatkan dunia atau tidak menebus dosa dunia. Nah, ini jangan aja ngomong begini, kan Yesus sudah bayar semua ya, tapi tergantung manusia. Ini lebih konyol lagi. Tergantung manusia yang menentukan katanya. Ini udah nggak ngerti habis deh. Tahu nggak ketika kita jadi hamba dosa, hamba itu udah habis, kita sudah mati dalam dosa, kita sudah nggak bisa lagi dengar suara Tuhan, nggak bisa lagi apapun jadi hamba, nggak punya otoritas. Keselamatan itu adalah soal otoritas, bukan soal keputusan ditentukan tergantung kamu. Enggak, siapa yang berotoritas? Yesuslah yang berotoritas. Itu sebabnya Yesus bilang, kalau aku mati bangkit, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Jelas itu. Keselamatan soal otoritas, bukan soal pilihan saudara atau pilihan saya. Ada orang itu dengan menghina Yesus itu. Ada seorang muda ini emang karena dia penginjil kali ya. Dia ambil itu yang dari gereja Laodikia itu yang Yesus ketak-ketak pintu itu. Dia langsung, itu kan pintu gereja sebenarnya itu. Tapi dia terapkan kepada pintu hati semua orang katanya. Yesus ngetok-ngetok kayak pengemis gitu. Ngetok-ngetok. Memohon, tolong dong buka pintu biar aku bisa fellowship menyelamatkan kamu gitu. Ini bukan beritakan Injil, itu memang menghina Yesus. Yesus itu berotoritas, dia kalau mau panggil. Lewi itu lagi sibuk-sibuk dia di mati itu. Di kantor cukai itu banyak duit, mungkin bertebaran di situ. Yesus bilang ikut aku. Ikut dia. Semua Petrus juga ikut tinggalkan jalannya udah. Jadi kenapa sekarang di seluruh dunia ini sedikit yang Yesus panggil begitu? Ya karena dia nggak mau sekarang, belum. Tapi nanti sesuai janjinya Yohanes pasal 12 ayat 32, akan aku panggil satu-satu datang kepadaku. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara jangan menghina Yesus lah ya. Maksudnya sih bagus kali ya, tergantung engkau lah responmu bagaimana. Yesus sudah membayar semua dosamu. Tapi kalau engkau tidak mau, ya sudah, kau masuk neraka selama-lamanya. Ini udah banyak konyolnya, udah salah deh. Nggak ngerti Alkitab sudah itu, nggak ngerti spiritnya Alkitab ini. Bahkan nggak ngerti spiritnya Tuhan itu bagaimana. Kasih Bapa itu begitu besar akan dunia ini. Terus katanya karena kamu sih, seolah-olah manusia itu hebat, dulu manusia itu udah mati, sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau sudah lihat mayat begitu, terus beritakan Injil sama mayat itu, ya. Terus nanti mayat itu, ya namanya mayat, udah pasti dia nggak mungkin memberi respon, udah pasti dia nggak bisa dengar apa yang kita katakan. Terus saudara bilang, ini mayat sebenarnya Tuhan sudah tebus dia, ini firman sudah hebat, luar biasa, tapi dia nggak merespon sih. Itu so bodoh kan orang yang ngomong begitu kan. Begitulah orang yang mengatakan tergantung manusia katanya. Bukan sudah. Keselamatan bukan tergantung manusia, bukan. Keselamatan tergantung siapa yang berotoritas. Tuhan Yesus yang berotoritas. Ya. Jadi, Yesus sebagai penebus, dia akan tarik semua orang datang kepadanya, tapi nanti Tuhan punya tahapan, proses. Tuhan kita, Tuhan proses. Jadi ada tahapannya. Yang sekarang di zaman ini, Tuhan ambil dulu sebagian, pilih. Yang dipilihnya itu. Sebagai buah sulung ciptaan. Nanti melalui buah sulung, inilah satu-satu diselamatkan. Sampai orang yang terakhir. Semua manusia. Karena udah bayar utangnya. Ya, utang dosa itu lunas sudah. Tidak ada lagi kurang-kurangnya, sudah habis, lunas ya. Iblis sudah nggak ada lagi hak.
Dia nggak bisa bilang, ini milikku Tuhan. Nggak. Ini manusia ini milikku. Nggak bisa. Sudah dibayar oleh Yesus ya. Muliakan Tuhan Yesus lah ya. Jangan pandang Yesus sebagai pengemis ya. Ngetok-ngetok pintu hati semua orang. Enggak. Kalau Yesus memanggil orang, panggil datang dia. Seorang Saul itu kerasnya minta ampun itu. Ya. Agamawi, keras. Dan sangat radikal. Ya. Tahu nggak Yesus yang gampang aja kan? Kasih aja terang, cus gitu. Terbantinglah si Saulus itu. Langsung dia, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Pergi sana. Perintah aja sama Yesus itu di sorga. Ya, mau apa? Detik ini sementara saya bicara, kalau Tuhan Yesus bilang, seluruh dunia tersungkur. Itu seluruhnya tersungkur. Di jalan-jalan, di bar-bar, di diskotik, di kafe-kafe, tersungkur semua. Dan mengaku lidahnya, Yesus adalah Tuhan. Kalau dia mau. Sekarang dia nggak mau. Ada maksudnya, kenapa dia udah saya bilang tadi, buat sulung dulu. Jadi gitu, jangan beritakan Yesus sebagai pengemis ya. Jangan beritakan Yesus kayak orang yang nggak berotoritas. Yesus bilang segala otoritas di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi sudah diberikan kepadaku, kata Yesus. Ingat ya, keselamatan soal otoritas. Saya paling gedek gitu kalau melihat penginjil ini nyampein itu, tergantung kamu. Oh, begitu besar kasih Bapa katanya. Yesus sudah tebus semua manusia. Tapi bagaimana hal? Bukalah pintu hati. Kayak itu bukan kabar baik itu. Kabar yang menghina Tuhan Yesus. Oke lah ya, sudah selesai ya. Kristus mana, puji Tuhan bahwa kita orang pilihan. Kenapa kita ini saat ini bisa ngikut Tuhan? Kenapa? Apa karena kita putusin? Yesus sudah bilang, bukan kamu yang pilih aku ya, aku yang pilih kamu. Itu jelas. Jadi kenapa kita bisa ikut Tuhan? Karena Tuhan putuskan untuk memilih kita. Itulah alasannya. Bukan karena saudara dan saya, kita kasih respon. Enggak. Gimana mau respon, orang mati kok, mayat. Bagaimana mau ngasih respon? Di mayat tuh maaf kata dilemparin apapun di situ, diam aja dia. Mayat ya. Oke, sekarang aplikasinya bagaimana ini ya? Ini apa sempat ya? Ini aja, saya ambil perempuan, ini kan Rut dan Boas ini sebagai penebus melahirkan atau memperanakan. Kalau dia dari sudut Boas, dia memperanakan Obed yang adalah akhirnya kalau lihat di Matius itu dari Obed Isa, Daud itu terus keturunannya Mesias, Son of God. Jadi keputusan Rut atau penebusan oleh Boas dan Rut ini memperanakan atau melahirkan Son of God. Bagaimana aplikasinya saat ini kita yang ditebus oleh Kristus? Kita akan melahirkan juga Son of God, memperanakan. Ini kita lihat dulu Roma pasal 12 ini. Kita ambil sebagai aplikasinya. Mudah-mudahan kita sempat ini ya. Roma pasal 12 ayat 1 ya. Ini juga ada simbol perempuan yang memperanakan. Ini yang mau saya bagikan kepada kita sebagai penutup ya. Perempuan di sini ya pasal 12, nggak usah kita baca ini ayat 1 terutama sih sebenarnya. Tapi yang jelas perempuan ini akhirnya dikatakan di sini ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, perempuan ini. Ya, yang di Wahyu pasal 12 ayat 1. Jadi seperti Rut dan Boas itu memperanakan Obed, ini perempuan ini juga memperanakan laki-laki, ya seorang laki-laki. Nah, bagaimana dengan kita? Kita terapkan dulu ini kepada kita. Jelas perempuan ini simbol ya. Karena kitab Wahyu itu istilah pasal 1 itu ada istilah yang diterjemahkan bahasanya menyatakan ya. Tapi sebenarnya itu istilah Yunani semaino, dari akar kata sema yang artinya tanda atau simbol. Jadi Tuhan Yesus mengutus malaikatnya untuk berbicara kepada Rasul Yohanes, memberi pewahyuan dengan bahasa simbol. Saudara tahu ya kalau simbol atau tanda itu menunjuk kepada sesuatu makna di belakang itu. Misalnya simbol lalu lintas lah contohnya. Ada tulisan di situ S dicoret.
Jangan dibaca itu huruf S dicoret, nggak lulus itu, nggak dapat SIM itu. Kalau ada S coret, itu tanda dilarang. Maknanya itu simbol kok, soalnya S dicoret itu simbol. Maknanya dilarang stop. Atau P coret, jangan dibacanya huruf P dicoret. Tapi itu maknanya dilarang parkir. Ini juga begitu perempuan ini simbol ini. Perempuan dekat matahari, bulan di bawah kakinya, mahkota 12 bintang di kepalanya. Itu simbol, karena nggak mungkin perempuan jasmani itu dekat dengan matahari. Matahari itu gas yang sangat 5.000 derajat itu Celcius, itu panas yang di luarnya doang. 50 kali panas air itu 100 derajat itu. Kalau yang di dalamnya itu bisa jutaan Celcius itu apanya, panasnya. Jadi nggak mungkin itu perempuan jasmani. Itu perempuan simbol. Nah, simbol apa? Kalau diterapkan secara pribadi, perempuan yang memperanakan laki-laki itu, yang dipimpin oleh 12 bintang kepemimpinan Son of God juga itu. Kepemimpinan itu, kalau laki itu roh, perempuan itu simbol itu jiwa. Harusnya hidup kita tuh bukan jiwa kita mimpin, bukan jiwa kita mimpin roh, tapi roh inilah kita dipimpin roh. Jiwa kita harus tunduk kepada roh kita. Apa? Karena dalam Christ ini itu dalam roh, dia inilah yang mengatur kehidupan kita. Jangan pikiran kita, perasaan kita, dan kemauan kita. Belajarlah itu bahwa roh kita, Kristus dalam batin kita, itu yang ngatur pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita. Ingat, itu bahaya kalau kita yang mengatur. Wah, nanti nggak memperanakan anak laki-laki. Sebab anak laki-laki ini diberikan otoritas untuk menggembalakan semua bangsa ini. Ini luar biasa ini. Jadi kalau saudara dan saya mau kita memperanakan Son of God yang akan memerintah segala bangsa, mari belajar. Jangan ikutin pikiran, perasaan, kemauan kita, tapi menundukkan diri kita kepada kepemimpinan batiniah, kepemimpinan Kristus dalam batin, kepemimpinan roh di dalam batin. Ini satu. Yang kedua, kalau diterapkan kepada keluarga, bagaimana? Jiwa itu perempuan, jiwa ya. Laki-laki, suami. Ya, dalam rumah tangga belajarlah. Suami mengasihi istri menundukkan diri kepada suami. Jangan terbalik. Ya. Jangan nanti perempuan, karena perempuan memang bukan didesain untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Bukan dia lebih rendah dari laki-laki, enggak. Tapi memang dia didesain sebagai penolong. Bukan pemimpin, ya, itu ya. Kemudian dalam komunitas, terakhirlah aplikasinya. Ini kalau soal komunitas, ini dibanding ini perempuan hanya ada 2 di dalam kitab Wahyu. Ini perempuan yang di pasal 12 dengan perempuan yang di pasal 17. Yang akhirnya ini kalau perempuan 17 nasibnya itu didisiplin Tuhan. Babel itu dihancurkan. Ini gereja juga ya, sama-sama ini komunitas Kristen, ini gereja. Tapi ini disebut pelacur, karena campur semua, firman masuk, ya tradisi masuk, pikiran manusia, ya Jebel, Biliam, Nikolaus masuk, semuanya masuk lah. Sudah tahu kan kalau pelacur bedanya dengan istri. Kalau istri kan satu aja, benih suaminya. Kalau pelacur ya semua benih laki-laki masuklah ke situ. Beginilah ini nasibnya perempuan pasal 18 dihakimi, hancur dia. Makanya pasal 18 ayat 4 dikasih nasihat ini, saya bacakan ya, ini ya. Lalu kamu dengar suara lain dari suara, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, dari perempuan pelacur ini pasal 17 ini, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dosanya apa sih ini? Ini ajaran palsu, Biliam, Nikolaus, Jebel, merampas otoritas Yesus, tarik murid-murid kepada dirinya, tarik uang kepada diri. Jadi banyak bicara lah gini. Intinya, saya yakin umat pilihan Tuhan pasti tidak akan berada di sini, karena disuruh Roh Kudus bicara, pergilah hai umatku, keluarlah, jangan di situ. Itu itu komunitas yang nanti akan dihakimi, nggak akan memperanakan anak laki-laki, nggak akan memperanakan Son of God. Ya, harus keluar, berkomunitas lah.
di dalam kondisi perempuan dan di Wahyu pasal 12 ayat 1. Oke lah, sekarang kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ya kesimpulannya, pendeknya hati-hatilah ya mengambil keputusan. Biarlah kita dibentuk, biarlah kita dihajar, diproses Tuhan. Sedemikian sampai kita siap memperanakan Son of God. Bahkan kita sendiri menjadi Son of God, ya, yang akan diberi otoritas memerintah bangsa-bangsa. Ingat ya, keputusan ini jelas karena kita mendapat kasih karunia ya. Ruth itu mendapat kasih karunia, maka dia bisa ngambil keputusan begitu. Karena secara manusia kalau Elimelek nggak dapat ya. Kalau memang secara manusia bisa dipahami lah keputusan Elimelek itu. Kalau dia nggak mendapat kasih karunia, memang dia akan mengambil keputusan begitu. Sama seperti semua manusia juga pasti. Itu akal sehat itu. Kalau saudara ada kelaparan ya saudara cari jalan keluar lah. Masa kan mau di situ bertahan? Ya. Jadi Elimelek nggak dapat kasih karunia untuk bertahan, untuk mendapat kekuatan, untuk bisa melewati disiplin Tuhan. Dia nggak dapat kasih karunia itu. Tapi Ruth dapat kasih karunia. Dia dipilih Tuhan untuk mendapat kasih karunia sehingga dia bisa memperanakan Mesias itu. Haleluya. Amin.